Halo, saya Dwi, nomor absen 7. Kali ini saya akan mengoper HP ini ke anggota selanjutnya. Halo, saya Dede, nomor absen 12. Sini saya akan mengoper ke HP ini ke anggota selanjutnya. Ya, Gian di sini dengan nomor absen 13. Saya akan mengoper HP ini ke teman selanjutnya. Halo, nama saya Astri, nomor absen 22. Saya akan mengoper HP ini ke anggota selanjutnya. Halo, saya Audi, nomor absen 28. Di sini saya akan mengoper HP ini ke anggota selanjutnya. Hai, saya Putri, nomor absen 32. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi presiden pada masa reformasi. Bye. Tapi Sabella Malai Kita JJ Dulu Yagesia. 3, 2, 1. Bakarudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie adalah presiden pertama pada masa reformasi. B.J. Habibie diangkat menjadi presiden pada tanggal Bakarudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie adalah presiden pertama Indonesia pada masa reformasi. Beliau lahir pada tanggal 25 Juli 1936 di Parepare. Beliau diangkat menjadi presiden setelah dilengsarkannya Soeharto dari jabatan presidennya, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 dan mengundurkan diri pada tanggal 20 Agustus 1999. Pada masa pemerintahannya, Indonesia sedang dalam keadaan kacau dari segi politik maupun dari segi ekonomi. Apalagi pada masa pemerintahannya, beliau tidak memiliki wakil presiden. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi. Yang kedua, pembekuan bank-bank yang dinilai bermasalah. Yang ketiga, membuat konsep pemilu pertama pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1999. Yang keempat, memecah komponen ABRI menjadi TNI dan Polri. Dan yang kelima, yaitu pembebasan tahanan pada masa Orde Baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari B.J. Habibie. Yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama, beliau menemukan pesawat N-20 Gatot Kaca. Kedua, membuat undang-undang yang melonggarkan kebebasan pers dan menyelesaikan masalah hak asasi manusia. Yang ketiga, berhasil menurunkan nilai tukar dolar terhadap rupiah jadi di bawah 10.000 per 1 dolar. Dan yang terakhir, yaitu membebaskan beberapa tahanan politik. Kekurangan dari pemerintahan B.J. Habibie yaitu nilai tukar rupiah kembali meroket setelah berakhirnya masa jabatan beliau. Yang kedua, lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada hasil referendum di Provinsi Timor Timur. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang panggil akrab dengan nama Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Hingga ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada hasil pemilu 1999. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid kelahiran 7 September 1940 di Nanyar dan meninggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta. Kelebihannya yang pertama ada membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Yang kedua, sering melakukan perjalanan luar negeri dengan tujuan menjalin kerjasama dengan negara lain, menarik investasi dan
menerima penghargaan, berobat, sekaligus menghadiri berbagai forum dunia seperti Forum Ekonomi Dunia atau Pertemuan Negara G77. Dan kekurangannya, rendahnya tingkat popularitas Gus Dur. Yang kedua, ke masyarakat kurang antusias dengan gaya pemerintahan Gus Dur. Program kerja dari Gus Dur yaitu, yang pertama ada pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua, yang kedua pembubaran Departemen Penerangan, yang ketiga pengusulan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan kebijakan ramah Tionghoa. Ya, Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau biasa disebut sebagai Megawati. Nah, beliau lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Nah, beliau adalah presiden pertama seorang wanita yang masa jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Nah, beliau berusaha membangun tataran politik yang baru dengan memberlakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah itu di sana juga beliau membuat peraturan perundang yang belum ada di Indonesia agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati. Sebagai berikut adalah yang pertama ada sistem partai baru, yang kedua ada sistem pemilu yang baru, yang ketiga ada pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung. Nah, yang terakhir adanya penerapan mekanisme pergantian antar waktu atau recall, atau bisa juga diartikan sebagai hak partai memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri hubungan program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 tahun yang lalu. Nah, dilanjutkannya dengan privatisasi perusahaan negara yang dengan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Nah, yang selanjutnya ada dampaknya dinilai cukup baik karena nilai mata uang rupiah yang semulanya 9.800 turun menjadi 9.100 rupiah. Tingkat inflasi turun dari 13,1% menjadi 6,5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%. Begitupun poin IHSG dari 459 pada tahun 2001 menjadi 852 pada tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan inisial SBY, beliau lahir pada tanggal 9 September 1949. Beliau merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2004 sampai April 2014. SBY merupakan Presiden pertama Indonesia pada masa reformasi yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama wakilnya yaitu Muhammad Yusuf Kala terpilih melalui pemilu presiden pada tahun 2004. SBY merupakan presiden pertama di Indonesia yang menyelesaikan masa kepresidenannya selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Pada saat pembacaan pidato kenegaraan dalam rangka ulang tahun ke-69 kemerdekaan, beliau menyampaikan beberapa prestasi positif mengenai pembangunan di Indonesia 10 tahun terakhir. Pertama, kata Presiden SBY, bangsa Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik, walaupun Indonesia sering diterpa percobaan yang begitu berat. Kedua, ada Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009 sampai 2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9%. Selanjutnya, yang ketiga, utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang lebih aman. Di puncak krisis moneter pada tahun 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 85%, yang artinya utang Indonesia hampir sama besarnya dengan penghasilan bangsa. Keempat, Indonesia juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Dan terakhir, yang kelima, yaitu Indonesia telah menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Jadi, kesimpulannya adalah lengsernya Soeharto dari jabatan presiden pada tahun 1998 adalah pertanda Orde Baru telah berakhir, lalu disusul dengan era reformasi. Era
Era reformasi dapat dikatakan sebagai era yang menyusun kembali. Perihal yang disusun kembali di era ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Lahirnya era reformasi ini bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang, khususnya bidang politik dan ekonomi. Dari beberapa biografi yang sudah dibacakan, dari sini kita tahu program apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden era reformasi. Dan bagaimana perjuangan Presiden itu untuk membangkitkan kembali ekonomi di Indonesia pada era reformasi tersebut.